Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdhalil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa usikum wa nafsi bi taqwallah azza wa jalla. Kama qala subhanahu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para hadirin kaum muslimin muslimat, para bapak ibu, saudara yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pujian dan syukur tentu sejak awal hingga akhir hanya layak kita sanjungkan, kita panjatkan pada Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan kepada kita banyak nikmat, termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberikan umur yang panjang, diberikan kesempatan dan juga taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berkumpul bersama di majelis ini, di majelis yang mulia ini yang semoga bisa digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi termasuk majelis zikir. Di sana Rasulullah SAW menyebutkan keutamaan dari zikir, demikian juga majelis zikir, demikian juga orang yang ahli zikir. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya dan pengikutnya hingga kelak yaumul qiyamah. Para sekalian, kita akan meneruskan apa yang menjadi bahasan kita, dan ini bab yang kita pelajari pada malam hari ini ya, terkait dengan masalah etika, terkait dengan masalah adab Islamiyah. Ini adalah adab yang mungkin sudah pernah kita sampaikan, namun karena memang kita berusaha mengurutkan kembali dan kita ulang kembali ya secara singkat, dan juga mungkin nanti ada beberapa faedah yang baru yang kita akan dapatkan dari pembahasan kita kali ini, dan tentu yang kita harapkan dari kita belajar ya apa yang kita kita bacakan pada kesempatan malam hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh bagi kita semuanya. Amin. Yang kita pelajari pada kesempatan malam hari ini adalah adabul masajid, adab-adab yang terkait dengan masalah masjid. Ya, masajid adalah jamak, bentuk plural Pak ya, plural dari kata masjid. Ya. Dari sana ada adab-adab atau etika yang hendaknya kita perhatikan, kita praktekkan saat kita berada di dalam masjid atau juga mungkin sebelumnya dan juga ketika keluar dari masjid tersebut. Yang pertama di antaranya adalah, di antara adab yang terkait dengan masjid adalah ad-du'a'u inda dhihabi ilal masjid, yaitu berdoa ketika hendak pergi menuju ke masjid. Tentu ini belum sampai di masjid, ini baru dari rumah kan demikian ya. Dan demikian disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, annahu raqada 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau pernah tidur malam hari di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastahiqadha, kemudian di malam hari Rasulullah SAW itu bangun. Fatasawwaka, kemudian beliau bersiwak, wa tawaddu'a, dan juga berwudu, wa huwa yaqul, dan kemudian beliau membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan juga pergantian malam dan siang itu ada tanda-tanda ya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang disebut oleh Allah ulul albab. Siapa mereka? Yaitu ashabul uqul as-salimah, mereka yang punya akal yang sehat ya, mereka yang bisa mengambil pelajaran dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dibaca oleh Rasulullah SAW. Faqara'a ulail ayat hatta khatama surah. Beliau membacanya sampai di akhir surat. Ya. Tsumma qama, kemudian beliau SAW bangkit fasalla, untuk menjalankan salat rakaataini, 2 rakaat. Fa'atala fihal qiyam, beliau memanjangkan ya, lama maksudnya berdirinya, war ruku', demikian juga rukuknya juga lama, was sujud, demikian juga sujudnya bisa lama. Nah, ini kalau kita menjalankan salat sendirian, salat sunnah, insyaallah kita bisa Pak. Ya, kita salat, kita panjangkan, kita perlama saat berdirinya dengan baca surat-suratan yang kita hafalkan. Kemudian juga rukuknya kita bisa agak lama kuat ya. Namun kalau kita rukuk kadang-kadang pas bareng dengan imam itu ya, kadang-kadang jenengan krasa napa mboten. Pas subuh misalipun ya, nyawone kaya urung genep kadang-kadang ya. Kemudian rukuknya itu rada suwe, itu rasanya kayak tiba kadang-kadang. Ya, kadang-kadang ya.
Ya. Namun kalau kita sendiri biasanya kuat ya. Tuman sorofa, kemudian disebutkan juga wasujud. Demikian juga sujudnya beliau juga diperlama. Artinya beliau baca berulang-ulang subhana rabbiyal a'la atau yang lain. Karena bacanya banyak. Subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Atau yang lain lagi, ada bacaan-bacaan yang dibaca oleh Nabi saat sedang sujud dan banyak pilihannya. Demikian juga dianjurkan untuk memperbanyak berdoa. Karena sujud merupakan tempat yang terdekat antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun faqtiru du'a. Ya, tempat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang bersujud, maka kata Rasulullah SAW, perbanyaklah untuk berdoa. Ya, doa apapun yang kita inginkan, dan tentu kita supaya lebih amannya kita memilih doa-doa yang memang teriwayatkan, atau juga kalau bisa dengan bahasa Arab ya kita gunakan dengan bahasa Arab. Ya. Tuman sorfa, kemudian Rasulullah SAW selesai sholat. Ya, maksudnya dah beliau lakukan semuanya, ya, rukun dan wajibnya sampai salam, kemudian selesai. Ya, berapa rakaat tadi? 2 rakaat. Fanama, kemudian beliau SAW, karena ini sholat malam, beliau mungkin masih ngantuk. Fanama, beliau kemudian tidur lagi. Hatta nafakha, sampai beliau itu terdengar suaranya mendengkur ya Pak ya. Mendengkur, benar Pak ya? Ngerok ya. Ini sampai terdengar. Ya, Rasulullah SAW manusia biasa. Kita pun juga kadang-kadang ngorok juga. Benar Pak? Koyo kelingan. Kalau kita dibilangin ngorok lo tadi, ora ngorok. Ora sadar ya. Tsumma fa'ala dzalika 3 marrat. Kemudian beliau SAW melakukan demikian itu 3 kali. Maksudnya beliau tidur kemudian bangun lagi. Ya, siwak lagi, wudu lagi, sholat lagi. Ya, kemudian bagaimana selesai sholat, tidur lagi. Ya, karena masih ngantuk mungkin. Kemudian bangun lagi sampai 3 kali. Ini pernah suatu waktu beliau demikian ketika Abdullah bin Abbas sedang nginep di rumah beliau. 6 rakaat. Beliau sholat berapa? 6 rakaat. Karena setiap bangun 2 rakaat, kemudian tidur lagi, bangun lagi 2 rakaat, sampai 3 kali berarti berapa Pak? 6 rakaat. Kullu dzalika yastaqu wa yatawadda. Ya, setiap dari yang demikian beliau lakukan itu, ketika bangun itu beliau bersiwak dan juga kemudian berwudu lagi. Wa yaqra'u haula'il ayat, dan beliau membaca ayat yang kita baca di awal tadi. Tsumma autara bi 3. Kemudian Rasulullah berwitir dengan 3 rakaat. Kemudian setelah itu sudah selesai, fa'adzanal muadzin. Maka kemudian muadzin mengumandangkan adzan. Fa kharaja ila shalah, kemudian beliau SAW keluar dari rumahnya untuk menjalankan salat, ya, salat subuh. Wa huwa yaqul, dan beliau keluar dari rumahnya dengan mengucapkan Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikan di hatiku itu cahaya, ya. Jadikan pada hatiku itu cahaya. Ya. Sehingga bagaimana? Yatabayyan bihi syai' wa yadhhar. Sehingga segala sesuatu menjadi jelas. Bagaimana kalau hati kita diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang beliau SAW baca terlebih dahulu. Beliau SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, supaya Allah memberikan kepada hati beliau cahaya. Karena apa? Didulukan hati dulu. Li'annahul mudghah allati idza salahat salaha sairul badan. Yaitu dia adalah segumpal daging yang apabila dia itu baik, maka semua anggota tubuh juga akan menjadi baik. Ya, jadi saat kita hadir misalnya Pak di masjid ini tadi dan sekarang ini kita menjalankan sholat, itu tidak sekedar badan kita saja yang beribadah pada Allah. Namun kita hadir di majelis ini, kita menjalankan sholat juga tadi, itu adalah perintah dari hati kita, ya kan? Yang rawana masuk ya kita bisa hadir kan itu ya. Jadi ibadah yang kita lakukan tidak sekedar badan kita saja. Kita duduk di sini tidak sekedar badan kita, namun kita diperintahkan oleh hati kita untuk ya datang ke majelis ini. Ya. Wa idza fasadat fasada sairul badan. Demikian juga apabila hati itu rusak, maka seluruh anggota tubuh, perbuatannya, aktivitasnya juga akan menjadi rusak. Ya, ini Rasulullah membaca Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikan di dalam hatiku cahaya. Wa fi lisani nura. Demikian juga jadikan pada lisanku itu cahaya. Ya, sehingga bagaimana? Ma atakallamu bihi haqqan. Sehingga yang aku ucapkan, aku katakan itu adalah hal-hal yang benar. Hal-hal yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridha. Allah Subhanahu wa taala tidak murka dengan perkataan kita. Kita ingat bahwasanya yang paling banyak menjadikan manusia itu masuk neraka salah satunya adalah mulut kita. Ya, mulutnya manusia.
Ya, berapa banyak orang yang disebutkan oleh Rasulullah, bahkan diantaranya ada yang berkata-kata dengan tanpa dia perkirakan akibatnya, sehingga dia bisa jatuh ke dalam api neraka yang sangat dalam sekali gara-gara satu ucapan, di kalimatin, satu ucapan yang diucapkan tanpa dia perhitungkan untung ruginya, ridho atau tidaknya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di sini Nabi mengajarkan kepada kita supaya kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala lisan kita ini diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang diucapkan itu adalah hal-hal yang hak, hal-hal yang benar yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu ridha. Waj'al fi sam'i nura, jadikan pada pendengaranku itu cahaya, ai ij'alni la asma'u ila haqqa, jadikan padaku itu yang aku dengarkan itu tidak aku dengarkan kecuali yang benar saja. Senang dengan perkataan-perkataan yang baik, kalimat-kalimat yang thayyibah, kalimat-kalimat yang Allah Subhanahu wa taala ridho dengannya. Mendengar Al-Qur'an, mendengarkan zikir, mendengarkan nasihat yang baik, mendengarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dibacakan, mendengarkan hikmah-hikmah, senang dengan demikian. Mendengarkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini yang kita minta dari Allah Subhanahu wa taala, senang dengan yang demikian, bukan sebaliknya, senang dengan hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang merupakan perbuatan dosa dan maksiat. Nauzubillah min dzalik. Waj'al fi basari nura, jadikan pada penglihatanku itu cahaya. Ij'alni la ara ila haqqa, jadikan diriku tidak memandang, tidak melihat kecuali yang hak, yang benar, yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Demikian juga waj'al min khalfi nura, jadikan di belakangku itu cahaya, sehingga bagaimana orang-orang bisa mengikutiku. Kalau saya berbuat kebaikan, berbuat kebenaran, orang-orang bisa mengikuti diriku. Wa min amami nura, dan jadikan di depanku itu cahaya. Ai qadami fala amshi ilal haq fala azil in ittaba'tuhu. Dijadikan di depanku itu cahaya sehingga saya bisa menuju kepada hal-hal yang hak dan tidak tergelincir jika saya mengikutinya. Dijadikan di depannya juga cahaya. Waj'al min fawqi nura wa min tahti nura, jadikan di atasku cahaya dan juga di bawahku cahaya. Allahumma a'tini nura, ya Allah berikan kepadaku cahaya. Jadi diliputi oleh cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga mungkin berlaku juga para hadirin sekalian nanti ketika di yaumul qiyamah, termasuk juga di alam kubur. Karena kita ingat disebutkan dalam riwayat bahwasanya ketika seorang melewati sirat, jembatan yang menghubungkan antara padang mahsyar dengan surga itu dalam kondisi gelap gulita, sehingga seorang butuh kepada cahaya. Orang yang beriman dia mendapatkan cahaya sesuai dengan keimanannya, sesuai dengan keislamannya. Maka amalan-amalan yang kita lakukan itu merupakan cahaya yang nanti menerangi setiap diri kita masing-masing. Seberapa besar cahaya yang kita miliki sesuai dengan tingkat keimanan kita pada Allah Jalla Jalaluhu. Nah, di sini para sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini memberikan beberapa faidah kepada kita. Yang pertama, al-hathu ala musahabatil ulama was shalihin. Anjuran untuk berteman, bersahabat dengan para ulama dan juga orang-orang yang soleh. Anjuran untuk berteman dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, demikian juga kepada para ulama. Karena ini semua sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, demikian juga Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam meringkas apa yang ditulis oleh Imam Ghazali, Mukhtasar Minhajul Qasidin. Beliau sebutkan bahwasanya watak seorang itu saling mencuri satu dengan yang lainnya, saling mencuri. Maka kalau kita kemudian berteman, bersahabat dengan orang-orang yang baik, semoga kita bisa mencurinya. Mencuri apa, Pak? Mencuri hal-hal yang baik darinya, tanpa mengurangi yang dicuri, kan gitu ya. Dan tentu saja orang-orang yang soleh dia akan ketika bergaul, ketika bermuamalah dengan orang yang lain, dia akan berkata, dia akan berbuat sesuai dengan kesolehannya, sesuai dengan ketaatannya pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara yang baik, kan Pak ya. Kalau ngajak yang baik, komentar yang baik, dan seterusnya. Itu akan semoga menular kepada kita. Ini anjuran untuk berteman dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Demikian juga yang kedua, faidahnya disunahkannya membaca akhir dari surat Ali Imran ketika bangun dari tidur di malam hari. Ketika bangun tidur di malam hari dianjurkan untuk membaca akhir dari surat Ali Imran.
Ya. Kemudian yang berikutnya, faedahnya istihbabu as-siwak indal istiqat minan naum. Sudah. Yaitu dianjurkannya, disunahkannya untuk bersiwak ketika bangun dari tidur. Insya Allah ini sudah biasa kita lakukan, ya Pak ya. Ya kan, jangan yang tangi turu gosok gigi mboten. Gosok gigi ya. Kemudian yang keempat, idza ta'ammala al-insanu fi khalqis samawati wal ardi 'alima anna Allah huwa khaliqu kulli syai'in wazdada imanu. Apabila seorang itu mencermati ya, penciptaan langit dan bumi, maka dia akan mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah pencipta segala sesuatu, dan dengan demikian ya, ketika dia cermati, dia renungkan, maka akan bertambah keimanannya pada Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak sekali ayat dalam Al-Qur'anul Karim yang memerintahkan kita untuk mencermati, memperhatikan tentang alam semesta, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Banyak sekali. Ya, kalian lihat langit ditinggikan sama Allah, gunung ditegakkan sama Allah, ya, bumi dihamparkan oleh Allah. Banyak sekali ayat dalam Al-Qur'an untuk melihat ya ciptaan Allah Subhanahu wa taala supaya menambah keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mengatakan Rabbana ma khalaqta hada batila. Ya Allah, tidaklah Engkau menciptakan ini semua dengan sia-sia. Pasti ada tujuannya, pasti ada manfaatnya. Kemudian istihbabu doa bihadza dzikri indal khuruj li shalatil fajr, ya. Disunahkannya untuk berdoa dengan zikir yang disebutkan tadi, Allahumma ja'al fi qalbi nura, dan seterusnya. Ya. Kemudian juga istihbabu salat fi thuluthil lail al-akhir. Disunahkannya untuk salat pada sepertiga malam yang terakhir lah ya. Ya, karena ada keutamaan yang tersendiri. Ya, ada keutamaan yang tersendiri menjalankan salat di akhir malam, sepertiga malam yang terakhir. Fadlul ayatil awakhir min suratil Ali Imran. Demikian juga di sana ada keutamaan dari ayat-ayat terakhir dari surat Ali Imran, ya. Dan faedah yang berikutnya yang ke-10, jawazu naumil walad ya, as-shaghir inda aqaribihi. Bolehnya anak kecil tidur di rumah kerabatnya, ya. Boleh ya, boleh tidur di rumah kerabatnya. Kita pun juga boleh di kamar tersendiri gitu ya. Ya apa namanya, nginep di tempat kerabat kita. Kemudian berikutnya adab yang kedua yaitu al-masyu ilal masjid bisakinatin wa waqar. Jalan menuju masjid dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Ya, sakinah dengan waqar hampir sama maknanya. Ya, jalan menuju masjid dengan tetap tenang, ora kesusu. Ya, sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza uqimatis shalah." Apabila salat sudah diqomati, fala ta'tuha tas'aun. Jangan kalian mendatanginya dengan tergesa-gesa. Wa'tuha tamsuha wa 'alaikumus sakinah. Namun atau datangilah dengan kalian berjalan dengan tenang. Fama adraktum fasallu. Apa yang kalian dapatkan maka salatlah bersama imam. Wa ma fatakum fa'atimu. Adapun yang terlewat dari salat maka hendaknya kalian lengkapi, ya. Ini kalau sudah diiqomati jangan kemudian jalan dengan tergesa-gesa, melayu dan sebagainya, tidak usah, cukup berjalan dengan biasa saja, ya, tidak kemerungsung demikian ya. Demikian juga di hadis yang lain Rasulullah mengatakan, idza sami'tumul iqamah, apabila kalian itu mendengar iqamah, berarti sudah dari rumah mungkin waktu telat, famsu ila sholati wa alaikum bisakinah, hendaknya kalian berjalan menuju salat dengan tenang wal waqar, ya. Waqar itu ya tenang juga, ya, apa namanya, aktivitasnya tenang ya, matanya ora apa Pak, kesusu ya Pak, ya, selelehtan apa ya, pangane sampai ya macam-macam lah, pokoknya gerakan-gerakan yang ada pada tubuh ya yang tidak tenang hendaknya tidak dilakukan. Wala tusriu, ya, jangan terburu-buru. Fama adraktum fasallu, apa yang sudah kalian dapatkan, imam pas ruku ya ikut ruku, ya, fasallu wa ma fatakum fa'atimu, yang kalian itu terlewatkan maka tinggal dilengkapi, kan demikian. Ya, tinggal dilengkapi. Nah, di sini faedah dari hadis ini al-hathu 'alal masyi ila sholati bisakinah wal waqar. Anjuran berjalan menuju salat dengan tetap tenang. Ya. Man fatahu syai'in minas shalah fa 'alaihi ayyutimahu. Barang siapa yang terlewatkan dari salat maka hendaknya dia melengkapinya. Ya, fa idza dakhala ma'al imam fi raq'ah ats-tsaniyah hasbuha al-ula lahu. Kalau dia misalnya datang ketika imam sudah di rakaat kedua, maka bagaimana? Cukup dia nanti begitu selesai salat dia lengkapi yang tambah yang berapa rakaat, Pak? 1 rakaat. Yang rakaat pertama yang dia
tinggalkan gitu kan, yang dia kelewatan. Ya. Di sini disebutkan di antara faedah hadis tadi juga la ba'sa bil isra ila shalat qabla al-iqamah. Tidak mengapa jalan agak cepat sebelum iqamat. Ya, ini disebutkan beliau mengambil di sisi ini kan faida iqamatis shalah. Faida uqimatis shalah. Kalau salat sudah diqomati ojo kesusu. Jangan terburu-buru. Tapi sebelum qomat berarti terburu-buru dikit boleh kan gitu. Ini yang diambil faidah dari apa namanya penulis di sini mengatakan demikian. Kemudian yang keempat adimu qadri shalah. Ya, agungnya atau besarnya kedudukan salat. Ya. Kemudian berikutnya juga menunjukkan tentang keutamaan dari salat berjamaah. Makanya para bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita betul-betul tidak ada halangan ya atau tidak ada kebutuhan yang sangat mendesak sekali atau kesulitan tertentu, maka hendaknya kita tidak meninggalkan salat berjamaah di masjid. Kecuali betul-betul apa namanya? Ya, sakit misalnya atau kemudian lelah sekali, ya jadi kesel banget ya Pak ya. Kesel banget ya. Atau mungkin yang lain ya betul-betul kita nggak bisa karena sakit mungkin betul-betul sangat repot sekali. Maka hendaknya kita tidak meninggalkan sholat berjamaah. Karena pahalanya sangat besar sekali, keutamanya sangat banyak. Ya, sebagaimana hadis yang ditunjukkan ya disebutkan sama Nabi itu berapa hadis itu banyak sekali. Di antaranya hadis riwayat Imam Muslim ya. Ya sholatul rajuli fi jama'atin tazidu ala sholati fi baitihi au suqihi bid'an wa isrina darajah. Ya. Rasul mengatakan salat seseorang berjamaah itu lebih banyak pahalanya, ya, dilipat gandakan pahalanya dibandingkan dia salat sendiri atau salat di pasarnya misalnya, ya, dengan bilangan ya 20-an lebih derajat, ya. Dan keutamaan yang lainnya, ya, sebagaimana sudah pernah disebutkan. Kemudian yang ketiga di antara adab ketika menuju ke masjid ada mutasbikil as-sabi. Tidak menjalin, ya, sudah Pak ini dulu kan. Tidak menjalin jari jemari. Ketika menunggu sholat, ya, atau ketika hendak menjalankan sholat. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ad-Darimi dengan sanad yang hasan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man tawaddo'a, barang siapa yang berwudu, tsumma kharaja, kemudian dia keluar, yuridu shalah, dengan tujuan hendak menjalankan sholat, fahuwa fi sholatin, maka dia dihukumi sebagai orang yang sedang menjalankan sholat, tawaban wa ajran. Dia mendapatkan pahala orang yang sholat. Baru keluar loh ini. Ya. Hatta yarji ila baitihi, sampai dia pulang ke rumahnya, terus itu dia dapatkan pahala seperti orang sedang menjalankan salat. Ya. Fala taqulu, dan jangan fala taqulu hakada, yakni yusabbiqu baina asabihi, dan jangan kalian lakukan demikian. Ya, menjalinkan kedua, ya, menjalinkan antara jari jemarinya. Segini Pak, maksudnya nunggu salat ya. Gini ya. Ini Pak ya, dijalinkan. Ada larangan tersendiri, ya. Dan ini larangannya bukan larangan haram, namun dimakruhkan, ya, makruh saja. Ya. Dan di sini menunjukkan kepada kita karahiyatu tasbikil asabi athna intidharis shalah. Dimakruhkannya, dibenci menjalin antara jari jemari ketika menunggu sholat. Yang rampung berarti bagaimana? Boleh nggak Pak? Boleh. Gitu. Ini sekedar ketika apa? Ketika menunggu sedang sholat, termasuk ketika misalnya apa namanya sopir ya, sudah siap-siap kan kadang-kadang ya kayak gini. Ya kalau yang lain betul apa? Kalau ini nih yang dimakruhkan yang ini Pak. Yang apa sini? Ngapurancang apa sini? Ngapurancang, nggak ada larangannya kalau itu ya. Yang ada larangannya tadi yang menjalin antar jari jemari. Ya larangannya sekali lagi hukumnya cuma sampai kepada derajat makruh. Ya tidak haram, tidak sampai pada derajat haram. Kemudian ketiga, fadilatul khuruj ila sholati ala thaharah. Keutamaan keluar dari rumah menuju sholat dalam kondisi sudah bersuci. Dalam kondisi sudah berwudu. Ya, jadi kalau panjang sami diupayakan berwudunya di mana, Pak? Di rumah. Kecuali yang tanggane terus batal kan gitu. Ya. Berarti ora kanggo ya tetap kanggo ya. Apa namanya? Tempat wudunya tetap kanggo kan gitu kan. Ya, apalagi kalau ada tamu dari luar macam-macam ya, ada yang datang mampir sholat, penting sekali, tetap disediakan ya. Namun dulu memang di zaman Nabi itu tidak ada, di zaman Nabi itu kan tidak disediakan itu, ya di masjid Nabi itu kan tidak ada tempat wudhu khusus ya. Jadi para sahabat memang apa namanya wudhunya dari rumah rata-rata demikian. Ya. Dan di sini disebutkan keutamaannya. Apa keutamaannya? Ketika dia sudah wudhu, kemudian keluar dari rumahnya menuju masjid. Ya, maka dia dihukumi ketika jalan sampai pulang itu dihukumi dalam kondisi menjalankan
sholat terus gitu loh. Ini keutamaan yang banyak sekali. Sebagaimana juga di hadis yang lain, lam yahtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajah wa khutta anhu biha khatiyah. Ya, satu langkahnya itu menaikkan derajatnya, langkah yang lain menghapuskan dosa-dosanya hatta dakhala masjid, sampai dia masuk ke dalam masjid. Fa idza dakhala masjid kana fi sholati ma kanat as-salatu hiya allati tahbisuhu. Ya, selama dia menunggu salat itu, bagaimana dia dihukumi terus, ya, dihukumi mendapatkan pahala menjalankan salat selama salat itu yang menjadi alasan dia tetap berada di sana. Dan keutamaan yang lain lagi. Kemudian yang keempat, ini juga sudah ada mudukhulil masjid bi raihati thawmi wal basal. Tidak masuk ke dalam masjid dengan membawa bau-bauan yang tidak enak seperti bau bawang bombay mungkin ya Pak ya, kalau bawang biasa tidak terlalu, wal basal. Demikian juga bawang merah atau bawang putih ya. Ya. Kalau di sini mungkin kalah itu dengan apa Pak? Ya, kalau bawang bombay sama bawang putih, bawang merah itu kalah bau dengan apa? Jengkol sama pete. Ya. Namun walam bisawab itu ya orang-orang Betawi itu biasa mereka itu makan jengkol dan enggak bau. Gitu loh. Ya, ada yang mengatakan itu kalau makan itu baru cuma sedikit itu bau, tapi nanti sudah berapa hari dia makan terus enggak bau lagi. Berarti kurang akeh ini. Walam gitu ya. Nah, itu jadi mereka biasa itu. Mereka kadang-kadang kalau disuguhi itu suguhi antara daging ayam dengan jengkol, milih makan jengkol gitu. Nah, ya tentu ada triknya mungkin biar nggak bau ya. Nah, ala kuliah di sini disebutkan bagaimana tidak masuk ke dalam masjid dengan bau-bauan yang tidak enak. Ya seperti bawang merah, ya bawang bombay dan juga bawang putih kan gitu ya, bawang bombay, bawang putih, ya bawang merah ya. Sebagaimana disebutkan dalam Sahihain dari Jabir bin Abdullah, seorang sahabat Nabi. Jabir ini orang yang ganteng gitu ya. Seperti yang ganteng. Anna Rasulullah SAW mengatakan, qala man akala thuman aw basalan falyatazilna aw liyatazil masjidana wal yaqut fi baitihi. Barang siapa yang makan ya bawang merah dan juga bawang putih, hendaknya dia menjauh dari kami atau menjauh dari masjid kami dan hendaknya dia duduk di rumahnya. Ini makan mentah ini mungkin ya Pak ya. Kalau sudah dimasak itu sudah hilang baunya. Ini maksudnya supaya orang tidak terganggu. Intinya kan di sana ya pemahamannya itu dari hadis ini supaya orang tidak terganggu dengan baunya. Ya. Sehingga tidak mesti ini. Kalau ada zat-zat yang lain, makanan yang lain atau zat yang lain yang membuat kemudian jadi bau dan mengganggu orang lain juga hukumnya bisa menjadi sama gitu loh Pak. Ya, jadi sama. Nah, as-sababu fi dzalik anal malaikata tata'adza min raihatiha. Di antara sebabnya adalah bahwasanya malaikat itu juga terganggu dengan baunya. Ya, sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah Nabi sallallahu dari Nabi Rasulullah mengatakan man akala basala wa thuma wal quratha fala yaqrabanna masjidana. Barang siapa yang makan ya bawang putih, bawang merah, demikian juga kucai Pak ya. Ya, daun bawang fala yaqrabanna masjidana. Ojo cedak-cedak masjid iki. Fa innal malaikata tata'adza, karena sungguhnya malaikat itu terganggu mimma yata'adza minhu banu Adam, dengan hal-hal yang manusia itu juga terganggu ya dari bau-bauan yang tidak enak tadi gitu ya Pak ya. Nah, apakah haram itu kemudian dimakan? Tidak haram. Ya, tidak haram karena ditanyakan kepada sahabat Nabi juga, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri ditanya, "Aharamun wa?" Apakah itu haram makannya? Maka dijawab, qala la. Tidak, walakinna Rasulullah naha anhu. Tapi Rasulullah itu melarang dari yang demikian. Ya, dari memakannya kemudian ya datang ke masjid dalam kondisi masih bau, kan demikian Pak ya. Nah, ini yang kaitannya dengan di sini ada faedahnya, yaitu karahatu akli ma lahu raihatun karihatun lil musallin fil masjid. Yaitu dimakruhkannya memakan makanan yang baunya itu tidak enak ya, bagi siapa? Bagi orang yang sholat di masjid ya. Sehingga bagaimana kalau misalnya makan itu kemudian ya dia berusaha bagaimana caranya supaya baunya itu hilang, maka tidak mengapa, kan demikian. Kemudian yang kedua, hirsul islami ala mura'atil akharin. Ya, semangatnya Islam, perhatiannya Islam ya dalam apa? Dalam melihat kondisi orang lain juga. Ojo peh-peh sing mangan aku dhewe ya, kemudian mulut-mulut saya sendiri ya wis ben sakarku. Tidak. Tapi bagaimana dalam Islam itu juga dianjurkan untuk memperhatikan orang lain.
ditonton wong liya di apa namanya, Pak? Wong liya dipikir jadi gitu ya. Ya aja sak geleme dhewe demikian. Ya klambi-klambine dhewe ra dikumbah sebulan baru kuwi ini masjid. Ya. Ya. Tadi kumbah sebulan wis dienggo maksudnya ya, nek dienggo ya ora apa-apa gitu ya. Kemudian yang lain lagi ya diantaranya yang ketiga tadi ya Pak ya. Takrir wujudil malaikah. Ini juga tentang penetapan tentang adanya wujud malaikat. Nah, malaikat itu sampai terganggu. Nah, ini berita dari Nabi. Kita cuma bisa mengatakan ya sudah kita kita dengar, kita yakini karena yang ngasih kabar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Ya, sebagaimana juga Nabi misalnya memberikan kabar bahwasanya malaikat tidak masuk di rumah yang di sana ada anjingnya kan itu. Ya. Berarti penak ora ditulis ditulis tetap Pak. Ya, sehingga masuk malaikat rahmat saja kan itu ya. Malaikat rahmat nggak masuk ke rumah kita. Malaikat sing nyatet ya ora peduli anjing atau enggak ya dicatat. Itu ya. 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 Dicatat ya. Kemudian yang berikutnya di antara adabnya adalah ad-du'a 'inda dukhulil masjid. Berdoa ketika masuk ke dalam masjid. Ini doanya ada beberapa versi, kita bisa memilihnya. Jadi enak kita itu. Kita pakai yang paling pendek juga boleh. Ya, kita pakai yang paling panjang boleh juga. Wajah itu paling panjang sebenarnya. Ya, panjang sekali. Kemudian Allahumma ba'id juga boleh. Yang lain lagi juga boleh, ada beberapa versi. Ya, syukur-syukur iso hafal kabeh. Iso divariasi. Ya, sebagaimana juga doa rukuk juga macam-macam, doa sujud juga macam-macam. Ya. Saat kita baca suratan juga macam-macam, gitu Pak. Kita bisa milih dari awal Quran sampai yang terakhir. Kita hafal yo Al-Baqarah, yo Al-Baqarah. Ya. Hafal ya kulhu terus ya apa-apa, tapi buat ditambahi gitu loh. Ya. Tambah. Ya nih. Sudah tak tambah, Pak ini Pak, tambah apa? Inna apa-apa. Ya disebutkan sama Nabi ya dalam hadis riwayat Imam Muslim, idza dakhala ahadukumul masjid falyaqul, apabila kalian salah seorang di antara kalian itu masuk dalam masjid maka ucapkan Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakan padaku pintu-pintu rahmatmu. Wa idza kharaja, dan apabila keluar bagaimana? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku mohon kepadamu keutamaan darimu. Ya. Kemudian juga yang lain, ada tambahan yang lain. Ya, hadis riwayat Imam Abu Dawud. Idza dakhala ahadukumul masjid falyusallim 'alan nabi. Ya, apabila salah seorang di antara kalian masuk dalam masjid, hendaknya dia mengucapkan salam pada Nabi. Ya. Mengucapkan salam pada Nabi Muhammad SAW. Tsumma yaqul, kemudian baru dia mengucapkan Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya. Nah, bisa kita mengucapkan misalnya Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad, kemudian kita baru mengucapkan itu. Ya. Fa idza kharaja, apabila dikeluar dia mengucapkan Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya, dia ucapkan, ya Allah, sungguhnya aku mohon padamu dari keutamaanmu. Ya. Nah, di sini para bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya ada beberapa faedahnya ya. Jadi ketika kita masuk masjid itu dikhususkan minta rahmat pada Allah, ya kan? Sedangkan keluar minta keutamaan. Ya, kenapa? Li'anna rahmah fi kitabillah urida bihi an-ni'am an-nafsaniyah wal ukhrawiyah. Karena yang namanya rahmat itu dalam kitabnya Allah, dalam Al-Quran disebutkan itu terkait dengan nikmat-nikmat jiwa dan juga nikmat-nikmat ukhrawi. Nikmat-nikmat kaitannya dengan akhirat, ya, nikmat agama dan sebagainya. Sebagaimana firman Allah misalnya dalam surat Az-Zukhruf ayat 32, wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Dan rahmat dari Rabbmu itu lebih baik dibandingkan apa yang mereka kumpulkan. Itu rahmat. Jadi kaitannya dengan akhirat, kaitannya dengan jiwa, kaitannya dengan agama. Ini yang kita minta saat kita masuk ke dalam masjid. Adapun fadl, Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya kan? Ya Allah, aku mohon padamu keutamaanmu. Fadl itu banyak disebutkan dalam Al-Qur'an, itu terkait dengan nikmat duniawi. Ya, wal fadlu 'ala ni'amid dunyawiyah. Jadi keutamaan al-fadl itu banyak dikaitkan dengan nikmat duniawi. Contohnya, ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 198. Laisa 'alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Ya, tidak mengapa bagi kalian itu untuk mencari keutamaan dari Rabb kalian. Itu yang dimaksud mencari rezeki. Mencari kaitannya dengan dunia. Demikian juga dalam surat Al-Jumu'ah misalnya ayat 10. Allah mengatakan fa idza qudiyatis shalah, apabila salat sudah ditunaikan, fantashiru fil ardi, menyebarlah kalian di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, dan carilah keutamaan dari Allah. Apa itu yang dimaksud? Duniawi itu, rezeki. Nah, jadi demikian.
Ya, maka ketika orang masuk dalam masjid, ia yatlubul qurba minallah. Ketika dia mau masuk masjid, ya, Allah maftahli abawaba rahmatik, itu bagaimana? Yatlubu, dia meminta, kalau panjang sami minta pada Allah supaya dekat sama Allah, dekatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Wa yastaghil bima yuqarribu ila thawabi, dan menyibukkan diri dengan hal-hal yang mendekatkan pada Allah berupa dengan apa? Pahalanya, ya, dekatkan dengan surganya, ya. Maka bagaimana? Ini yang paling pas, minta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ketika keluar, itu bagaimana? Waktu ibtigha'i rizki, itu adalah waktu untuk mencari rezeki. Maka yang paling pas adalah minta al-fadl atau keutamaan. Jadi doa itu buatan sembarangan, diajarkan sama Nabi. Jadi kita ketika keluar dari masjid, kita minta keutamaan dari Allah, rezeki dari Allah dan sebagainya. Kaitannya dengan dunia kita. Ini ngantos jam itu. Lagi setengah jam ya, Pak. Oke. Mun ngantuk direng. Kok isih. Wedangnya telah sama dereng. Pun, waduh. Anten joke mboten niki kula tesih. Tuh niki. Ya. Nah, ada lagi yang lain, riwayat yang lain. Ya. Dengan dari riwayat Abu Dawud dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As dari Nabi, annahu kana idza dakhala al-masjid qala Rasulullah apabila masuk ke dalam masjid beliau mengucapkan a'udzubillah. A'udzubillahil azim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung. Wa biwajhil karim, dengan wajahnya yang mulia sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa sultanihi al-qadim, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang azali, yang sudah sejak awal. Minasyaitonir rajim, berlindung dari apa? Dari setan yang ar-rajim. Rajim itu yang dijauhkan dari rahmatnya Allah, diusir dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantara doanya, ya, diantara doanya. Ya, ketika beliau SAW masuk ke dalam masjid, jadi ada beberapa pilihan. Kita bisa, syukur-syukur bisa kita hafalkan semuanya. Nah, ini Rasulullah SAW mengatakan, فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ, kalau seorang itu membaca ini tadi, قَالَ الشَّيْطَانِ, maka syaitan akan mengatakan, حُفِظَ مِنِّي سَائِرَ الْيَوْمِ, dia dijaga dariku sepanjang harinya. Ya, di antara utamanya adalah ketika membaca doa ini tadi, ketika masuk masjid, syaitan akan mengatakan, dia dijaga dariku sepanjang harinya. Nah, Bapak sekalian, ini banyak sekali di antara zikir-zikir. Tentu saja setiap zikir itu ya bisa menjauhkan kita dari setan. Ya, karena apa? Di antara karakternya setan itu adalah khannas, ya Pak ya. Ya, khannas itu bagaimana? Kalau kita berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, dia jauh, mengecil jauh. Kalau kita lupa pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendekat. Nah, bagaimana? Maka setiap zikir itu tentu akan menjauhkan kita dari setan. Walaupun di sana juga ada zikir-zikir tertentu yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW yang juga secara khusus bisa menjauhkan kita dari godaan setan, termasuk juga misalnya jauh dari kesurupan, ya, termasuk dari sihir dan sebagainya. Termasuk diantaranya adalah membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi pagi hari membaca sebanyak berapa, Pak? 100 kali. Ya, di sana ada riwayat yang lain 10 kali ya, Pak ya. Ya, syukur-syukur bisa kita baca 100 kali. Ya, dia bisa disebutkan khirzu minasyaitan. Itu menjadi ya apa namanya benteng dari dia dari apa namanya? Dari godaan setan atau dari gangguan setan. Ya, ada beberapa kemarin ada yang upload itu video di YouTube kalau nggak salah ya. Jadi dukun tapi luar negeri itu. Dari apa namanya? Dari Brasil atau dari mana? Wanita itu. Masih muda tapi dukun itu Pak ya, penyihir itu. Dia tanya itu siapa yang paling susah? Biasanya paling susah di sihir itu. Ya, di model santet apa namanya? Kalau sana mungkin kayak voodoo macam-macam itu Pak ya. Dia mengatakan ya ketika diwawancari orang muslim itu paling sulit sekali di apa namanya? Di sihir itu. Kenapa demikian di wawancara itu Pak ya? Di wawancara itu bahasa Inggris itu tapi ada terjemahannya itu. Dia bilang itu seolah-olah ada bentengnya. Ya, ada perisainya itu. Ya, makanya disebutkan namanya zikir itu adalah hisnul muslim, itu kan seperti bentengnya. Ya, seperti ada yang melingkupinya seperti itu. Dengan apa itu? Dengan zikirnya, dengan sholatnya, dengan zikir-zikirnya setelah sholat, zikir pagi petang dan sebagainya. Itu paling susah. Dia bilang sangat sulit sekali yang kayak gitu. Ya, bagi orang-orang yang dia seorang muslim yang menjalankan ya sholat 5 waktu, banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini cuma sekedar sebagai apa namanya penguat saja Pak ya, karena memang hadis-hadis Nabi sudah banyak dan kita cukup apa namanya yakin dengan itu. Namun ternyata praktisinya juga bilang seperti itu maksudnya gitu Pak ya. Cuma sekedar jadi tambahan saja saya kira. Nah itu. Kemudian berikutnya yang terakhir
Ya. Adalah taqdimul ar-rijlil yumna 'inda dukhul, yaitu mendahulukan kaki yang apa Pak? Kanan ketika masuk. Wal yusra 'indal khuruj, dan juga kaki kiri ketika keluar dari masjid. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim dan disahihkan, disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi. Dari sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik masih kecil ketika mendapatkan hadis yang disebut para ulama ahli hadis dengan istilah tahammul. Ya, dia mendapatkan hadis. Ya, ketika apa? Masih kecil. Ya, kalau orang masih kecil, ketika dia meriwayatkan nggak boleh, tidak diterima hadisnya. Namun ketika sudah besar, dia baru meriwayatkannya. Ya, ini Anas bin Malik meriwayatkan hadisnya ketika sudah besar. Ya, namun yang dia riwayatkan adalah hadis ketika dia dulu masih kecil, lihat mendengar Nabi, melihat Nabi, demikian. Nah, beliau mengatakan minas sunnah, ya, termasuk di antara sunnah adalah idza dakhaltal masjid, apabila Anda itu masuk masjid, anta bada'a birijlikal yumna, yaitu engkau memulainya dengan kaki kanan. Ya. Wa idza kharajta, dan apabila engkau keluar, antabda'a birijlikal yusra, engkau mulai dengan kaki yang kiri. Ini semua hukumnya adalah sunnah. Ya, hukumnya adalah sunnah. Wa alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.